저건 뭔데? 저거 인테리어지. 더티 인테리어. 요즘 유행하는 거. 누굴 처리하면 되는지 말해! 2000년 현 기획보안실 제7팀 부장 특기, 감시, 잠입, 국가에 대한 충성심 매우 우수. 그동안 제가 모태일만 쫓았다고 생각하십니까? 플랜 HOQ 1976 15B 국가에서 길러낸 아이들을 하루아침에 폐기시킨 프로젝트들 학살당한 게 우리뿐만이 아니더군요. 국가식해 나선다고 막을 수 있는 게 아니라니까. 거국적인 일들을 감당할 수 있을 것 같아. 저는 국가의 피해자입니다. 그곳에서 살아남아 지금도 여전히 국가 덕분에 살고 있는 자네가 국가가 하는 일에 대해서 잘잘못을 따지고 있지 않나. 여기까지면 충분해. Di episode ke-11, kita diperlihatkan bagaimana awal mula pertemuan antara Do-hun dan Yura. Waktu itu, Do-hun yang tengah mengawasi targetnya tengah duduk di sebuah warung dan disamperin tuh oleh Yura yang kebetulan bekerja paruh waktu di sana. Do-hun asal memesan aja dan ketika targetnya sudah pergi, Do-hun juga pergi begitu saja yang membuat Yura harus membayar kerugian itu. Keesokan harinya, Do-hun yang tengah makan di warung yang sama dimintai uang kemarin yang belum dibayar Do-hun dan ketika Yura hendak memberikan uang kembalian, lagi-lagi Do-hun pergi begitu saja yang membuat Yura heran dengan orang seperti Do-hun. Di hari ketiga, Do-hun masih mengawasi targetnya dan saat itu ia tengah video call dengan kedua orang tuanya. Mengingat umur Do-hun yang sudah 30-an, ayahnya itu ingin Do-hun untuk segera menikah. Tapi Do-hun yang tengah mengawasi targetnya sama sekali tak menggubris ayahnya. Yura yang sedari tadi menyimak pembicaraan mereka langsung mengambil HP itu dan berbicara dengan bahasa Korea. Jelas orang tuanya itu kaget siapa wanita yang tengah bersama dengan Do-hun. Do-hun jawab jika dia adalah tunangannya dan langsung menutup telepon itu. Setelah itu Do-hun yang terkejut karena Yura bisa berbahasa Korea bertanya apakah Yura orang Korea. Do-hun juga berterima kasih pada Yura karena telah menyelesaikan masalahnya dengan orang tuanya. Yura jawab jika Do-hun benar-benar berterima kasih padanya, jangan datang lagi ke warungnya. Di hari keempat, Do-hun mengikuti permintaan Yura dan ia makan di warung lain. Hingga sore hari, Do-hun masih ada di sana dan ketika Yura pulang, Do-hun terus memandanginya dan Do-hun yang terpesona dengan Yura mengajaknya untuk makan bersama. Dan sejak saat itulah timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Di hari kelima, di hari kejadian pembunuhan orang tua angkatnya, Yura yang ketakutan langsung menemui Do-hun. Yura yang tengah bersedih meminta Do-hun untuk membawanya ke Korea. Dan itulah sepenggal cerita bagaimana Yura dan Do-hun bisa bersama hingga saat ini. Dan scene kembali di masa sekarang di mana Yura dan Do-hun bekerja sama menghajar para pembunuh bayaran yang dikirim MGD. Mereka berdua sama-sama menunjukkan keahlian bertarungnya masing-masing dan ketika semua sudah mereka tumbangkan, masalah belum benar-benar selesai karena ayah Do-hun datang lebih awal dari Amerika. Yura dan Do-hun lantas membagi tugas di mana Yura harus mengulur waktu sementara Do-hun membereskan kekacauan yang terjadi. Untungnya Do-hun berhasil menyembunyikan para kerucu-kerucu itu dan Do-hun langsung meminta bantuan pada Cherry dan Jaeol untuk membawa kedua pria itu. Setelah itu, Do-hun keluar dan berbincang-bincang dengan ayahnya. Di sana, ayah Do-hun marah setelah mengetahui jika mereka berdua tengah bertengkar hanya karena Do-hun menyembunyikan uang tabungan. Ternyata Pak Wong-soo pulang lebih cepat dari Amerika karena ia sudah putus dengan Nona Park yang tentu saja membuat mereka berdua terkejut. Dan Do-hun meminta Yura untuk segera mengambilkan minuman karena tahu ayahnya itu tengah galau. Setelah Pak Wong-soo tepar dengan bantuan dari kedua rekannya, Do-hun membawa para pembunuh bayaran itu. Di sana, Cherry dibuat terkejut setelah Yura mengetahui pekerjaan sebenarnya dari suaminya. Di luar, Do-hun meminta kedua rekannya untuk melindungi keluarganya mulai sekarang. Do-hun juga meminta mereka untuk menyelidiki apakah kedua pembunuh bayaran itu suruhan Taegu atau dari MGD.
Keesokan paginya, Do-hun dibuat panik karena istrinya itu tidak ada di sana, dan ketika mengecek pesan dari Yura, Do-hun akhirnya tahu jika Yura hanya keluar sebentar. Ternyata Yura tengah menemui Taegu untuk mencari tahu siapa yang harus ia bunuh agar semua ini berakhir. Mendengar itu, Taegu lantas mengejek Yura karena Yura membunuhnya saja tidak bisa. Dan kini Yura hendak membunuh warrior meskipun itu percuma saja. Karena di atas warrior masih ada orang-orang yang lebih berkuasa. Dan Yura harus menerima takdirnya sebagai prajurit MGD. Yura tak peduli dan menggertak Taegu agar segera mengatakan siapa orang yang harus ia bunuh. Tak lama terdengar notifikasi pesan dari direktur dan Taegu meminta Yura untuk melihatnya saja. Ternyata isi pesan itu adalah titik koordinat di mana Taegu harus menjadi sniper sang direktur dan membunuh kepala Oh dalam pertemuannya nanti. Akhirnya mereka berdua pergi menuju ke tempat pertemuan antara kepala Oh dengan direktur. Di jalan, Taegu teringat kejadian di masa lalu ketika ia mencari Yura, dan di malam pembunuhan orang tua Yura, Taegu ternyata tidak memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang tua itu. Justru anak buahnya lah yang berinisiatif untuk membunuh kedua orang tua Yura, karena mereka berdua tidak memberitahu keberadaan Yura, dan Taegu jelas marah karena tindakan mereka terlalu berlebihan. Kembali pada Do-hun yang tengah ke kafe untuk menemui Cherry. Di sana, Do-hun diberitahu jika Taegu bukan dalang di balik penyerangan semalam, melainkan langsung dari pemimpin tertinggi. Cherry juga memberikan ponsel rahasia yang selama ini digunakan para petinggi MGD untuk berkomunikasi. Dan Do-hun lantas segera membawa ponsel itu untuk diperiksa. Sementara kepala Oh di sini, ia tengah mempersiapkan dua snipernya dan memerintahkan agar membunuh direktur saat ia menyalakan rokok. Begitupun dengan direktur yang sudah mempersiapkan snipernya untuk pertemuannya nanti. Kembali pada Yura dan Taegu, ketika Yura hendak membunuh direktur, Taegu mengambil alih senjatanya karena ini adalah tugasnya. Tak hanya itu, Taegu juga memberitahu jika orang tua Yura diabadikan di sebuah kuil di Thailand. Yura yang melihat ada seorang sniper lain di atas gedung lantas ingin mengeceknya. Lalu scene kembali pada kepala Oh dan direktur yang akhirnya mereka berdua bertemu. Di saat yang sama, Taegu tengah membidik dan terlihat Taegu yang bimbang di mana ia harus memilih apakah dia ada di pihak direktur atau berada di pihak kepala Oh. Direktur lantas menawarkan rokok pada kepala Oh, tapi kepala Oh yang melihat kode dari snipernya memutuskan untuk tidak menyalakan rokok. Direktur yang tahu kepala Oh memiliki backup lantas mengejek kepala Oh yang terlalu meremehkannya. Dan ternyata sniper kepala Oh sudah dilumpuhkan oleh sniper direktur. Direktur lantas mengungkapkan sosok kepala Oh dan masa lalunya. Negara sengaja membiarkan kepala Oh tetap hidup dari peristiwa di masa lalu dengan harapan kebenciannya terhadap warrior membuat kepala Oh bisa diandalkan. Kepala Oh lantas menjawab ia tidak hanya mengincar warrior tapi juga nama-nama para petinggi negara yang ikut terlibat membantai anak-anak siklus 2. Di saat yang sama, Yura berhasil melumpuhkan sniper direktur dan mengambil alih senjatanya. Yura juga mengawasi Taegu yang sedang berada di gedung sebelah. Kembali pada direktur yang bilang jika kepala Oh tak seharusnya ikut campur urusan negara. Tapi kepala Oh menyanggah jika ia juga korban dari negaranya sendiri. Direktur lantas memberitahu jika negara membiarkan kepala Oh tetap hidup bahkan memfasilitasi kebutuhannya. Dan tanpa basa-basi, direktur langsung memberikan aba-aba pada snipernya. Dan terdengar suara tembakan yang ternyata menargetkan Taegu. Yura yang melihat itu tentu tak tinggal diam dan mencari sniper direktur yang lain. Dan tepat sebelum direktur memberi perintah untuk menembak kepala Oh, Yura berhasil melumpuhkan sniper tersebut. Direktur yang tahu jika snipernya sudah dilumpuhkan dengan emosi berniat membunuh kepala Oh dengan tangannya sendiri, dan Yura yang melihat itu memberikan tembakan peringatan. Tapi direktur yang gelap mata tetap menembak kepala Oh. Karena situasinya yang berbahaya, ajudan direktur lantas mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Setelah direktur pergi, Yura baru menyadari jika Taegu masih hidup dan Yura yang melihat kepala Oh terluka lantas segera mengantarkannya pulang. Lalu scene kembali pada Do-hun yang tidak mendapatkan informasi
informasi apa-apa setelah memeriksa ponsel rahasia itu. Do-hun yang masih penasaran lantas membongkar HP tersebut dan ia menyadari terdapat semacam kode Morse di dalamnya. Do-hun lantas bertanya pada Ma Yong-ji dan memintanya untuk memecahkan pesan sandi tersebut. Kembali pada Yura dan Kepala Oh. Di sini Kepala Oh memperingati Yura jika setelah ini direktur pasti mengetahui jika Yura adalah pelakunya. Jadi Kepala Oh meminta Yura untuk menghentikan niatnya membunuh direktur. Lagi pula direktur bukanlah tandingannya. Yura tak peduli dan jika memang ini menyangkut keselamatan keluarganya, apapun ia akan lakukan dan ia tak peduli dengan nyawanya sendiri. Yura juga berpesan pada Kepala Oh agar merahasiakan rencananya itu pada Do-hun, karena jika suaminya itu tahu, semuanya akan berantakan. Setelah itu, Yura membuatkan bubur untuk Kepala Oh dan melihat Kepala Oh yang tertidur, Yura lantas menggunakan HP Kepala Oh untuk mengirim pesan pada direktur dan mengaku jika ia adalah 27 dan bertanya di mana mereka akan bertemu. Direktur pun memberikan alamat kantor tempat Do-hun bekerja dan Yura bergegas menyiapkan persenjataannya dan pergi menuju ke kantor Do-hun. Di jalan Yura memandangi foto-foto bersama keluarganya karena bisa jadi ini yang terakhir kali ia bisa melihat keluarganya. Lalu Shin kembali pada Do-hun yang mendapat hasil pemecahan kode sandi dari Ma Yong-ji yang isinya adalah Mo Tae-il alias Warrior akan tiba di pelabuhan Gajin tepat pukul 8 malam. Setelah mendapat pesan itu, Do-hun lantas segera tancap gas menuju ke pelabuhan. Sementara di pelabuhan, kita diperlihatkan dengan sosok Mo Tae-il alias Warrior yang tiba di Korea setelah sekian lama diasingkan negara yang ia bela. Do-hun yang baru tiba di sana sudah terlambat dan ia meminta Ma Yong-ji untuk melacak mobil yang baru keluar dari pelabuhan. Ternyata Warrior menuju ke tempat Taegu dan Taegu yang melihat Warrior sudah ada di sana tak bisa berbuat banyak karena kematiannya kini sudah di depan mata. Di saat yang sama, Do-hun juga sudah tiba di sana dan di dalam Warrior berbincang sebentar dengan Taegu sambil menjelaskan alasan ia melakukan semua ini karena ia ingin mengambil kembali kehormatannya yang dulu diambil. Taegu bertanya apakah Warrior orang yang memerintahkan untuk membunuh teman-temannya. Warrior mengakuinya dan ia melakukan itu semua untuk negaranya sendiri. Dan sekarang ia datang ke sini untuk diakui lagi oleh negaranya. Taegu jelas jijik dengan Warrior yang membunuh untuk diakui. Warrior meminta Taegu untuk tak dendam padanya. Lagi pula anak-anak yang selamat dari insiden di masa lalu akan berakhir seperti Taegu juga. Lalu kita diperlihatkan pada seorang penyusup yang dikirim untuk membunuh Kepala Oh. Dan di saat yang sama, Do-hun berhasil melumpuhkan para penjaga di luar. Dan ketika Warrior hendak membunuh Taegu, Do-hun datang di waktu yang tepat dan melumpuhkannya. 그동안 애썼다. 모텔. 너 누구? Ketika hendak membawa Warrior, Do-hun diberitahu Taegu jika nyawa Yura kini tengah dalam bahaya. Do-hun jelas bingung dengan pernyataan Taegu dan Taegu menjelaskan jika Yura adalah target selanjutnya dari MGD setelah dirinya sendiri. Mendengar itu, Do-hun langsung tancap gas untuk menemui Yura. Sementara Yura di sini, ia sudah masuk di kantor dan ia maju sendirian di medan pertempuran dan episode pun bersambung.